Shalom, perkenalkan nama saya Yeni Marito Panjaitan, NPM 21110202. Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Dosen pengampu saya Bapak Dr. Harlen Simanjuntak, MPD. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas HKBP Nomensen Medan. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan mengenai proyek belajar dan pembelajaran. Saya menganalisis guru memotivasi siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah. Pendidikan yaitu salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan syarat perkembangan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Untuk mengetahui yang terjadi pada seorang siswa yang mengikuti suatu proses pembelajaran di sekolah, harus selalu dilakukan penilaian terhadap hasil belajarnya untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai sasaran belajarnya. Dalam kemajuan zaman yang semakin canggih, kebanyakan peserta didik tidak peduli lagi dengan belajar, bahkan tidak tertarik dengan proses pembelajaran. Jika keadaan seperti ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap hasil belajar anak. Dan pada akhirnya, prestasi belajar yang dicapai anak kurang maksimal. Motivasi belajar siswa artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Fungsi motivasi menurut Omar Hamalik yaitu mendorong timbulnya suatu kelakuan atau suatu perbuatan. Motivasi berfungsi sebagai pengarah dan motivasi berfungsi sebagai penggerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Slameto yaitu cita-cita atau aspirasi, kemampuan belajar, kondisi siswa, kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan upaya guru membelajarkan siswa. Upaya meningkatkan motivasi siswa belajar menurut Max Darsono yaitu mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip belajar, mengoptimalkan unsur-unsur dinamis dalam belajar, mengoptimalkan pemanfaatan pengalaman yang telah dimiliki siswa, dan mengembangkan cita-cita atau aspirasi siswa. Prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama, motivasi sebagai penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Di mana masa sekarang ini banyak siswa atau peserta didik yang malas untuk belajar dan tidak peduli dengan pendidikannya sendiri. Dengan adanya motivasi ini, siswa dapat semangat dan meningkatkan hasil belajar yang bagus untuk di sekolah. Halo adik-adik, kakak ingin bertanya kepada kalian. Kalian ini semua senang kan belajar pada saat ini? Pastinya semangat kan adik-adik? Walaupun kakak tahu kalian ada sebagian yang aktif dan ada yang sebagian lagi kurang aktif dalam belajar. Tapi kalian harus tetap semangat.
peserta didik juga kesulitan dalam belajar saat pandemi. Mereka sangat sulit memahami materi pembelajaran karena belajar melalui media digital seperti lewat WA group dan classroom, sehingga mereka hanya mengerjakan tugas tanpa memahaminya. Dan tingkat motivasi belajar siswa dalam pembelajaran sangat menurun karena mereka lebih banyak bermain dan anggap mudah dengan pembelajaran tersebut. Dan yang kita ketahui menyebabkan motivasi belajar siswa menurun, yaitu faktor penyebabnya adalah mereka merasa bosan dengan cara belajar secara daring yang kita alami sekarang dan kurangnya biaya untuk mengakses pembelajaran sehingga mereka tertinggal materi dan hasil belajar mereka menjadi buruk. Atau faktor lainnya adalah mereka malas untuk belajar dan mereka mencari alasan yang tidak logis seperti tidak mengerti atau tidak ada buku. Dalam hal ini, memberikan motivasi, guru tidak membeda-bedakan siswanya untuk diberikan motivasi kepada pembelajaran yang baik dan motivasi semua siswa untuk tetap aktif dan bersemangat untuk belajar. Solusinya, agar motivasi dapat meningkatkan belajar siswa dengan efektif, memberikan siswa untuk mengambil keputusan merupakan salah satu cara untuk membangkitkan semangat siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih beberapa pilihan terhadap apa yang terjadi di kelas yang bisa guru lakukan agar siswa terlibat dalam pembelajaran. Contohnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih jenis tes apa yang diharapkan atau juga materi jenis apa yang ingin dipelajari saat pembelajaran. Hal ini setidaknya mampu memberikan motivasi belajar berlebih bagi siswa. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa juga diberikan sebuah cerita dan memberikan model dan metode pembelajaran yang beraneka ragam. Oleh karena itu, guru dalam menerapkan model atau metode pembelajaran yang bervariasi ini akan mengurangi kejenuhan siswa saat pembelajaran bersama kalian. Salah satu cara terbaik agar siswa menjadi termotivasi adalah dengan memperlihatkan semangat guru saat mengajar. Ketika guru terlihat sang gembira dan bersemangat saat mengajar, para siswa pun akan jauh lebih semangat dalam belajar. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.